Untuk cari panggung, sikut kiri, sikut kanan, nggak peduli siapa, mau kawan, mau lawan, sikut semuanya, yang penting aku dapat panggung. Banyak. Kalau ini si Armando ini memang Oke, selamat berjumpa lagi Sobat Kopi Hangat dalam obrolan Kopi Hangat. Dan kita pada kesempatan ini Sandi Miliala ada di sini dan juga Bang Wiro ada di sini, dan keduanya kita akan mengulik tentang kopi. Nah, gitu dia. Pastikan sesuai dengan judul kita ini, obrolan Kopi Hangat, kita juga akan menyajikan orang-orang muda yang benar-benar pecinta kopi ya Bang Sandi ya. Ya. Bang Sandi dan Bang Wiro adalah dua OMK yang sangat mencintai kopi, dan saat ini kita akan bertanya lebih banyak lah kepada abang-abang sekalian terkait kopi ini. Yang pertama dari Bang Sandi dulu, ini pengusaha kopi sekarang ini, buka warung kopi yang dulunya dia bersama orang lain dan sekarang sudah membuka ya. Itu udah berapa lama itu Bang? kalau mulai usaha di dunia perkopian ini mulai tahun lalu. Tahun lalu ya? Ya, di bulan Oktober tahun lalu. Bulan lalu. Jadi kalau Bang Wiro terkait kopi ini, apa yang paling menarik ataupun apa yang langsung bisa Abang ambil maknanya dengan kopi ini? Kopi itu sebenarnya nggak selalu harus pakai gula. Oh, nggak selalu pakai gula ini. Iya. Penting ini. Nah, karena memang kopi itu yang harus kita rasakan itu ya harus tetap judulnya kopi gitu. Karena kalau tambah gula itu kayak kopi gula, bukan kopi gitu. Karena ciri khas rasa kopi itu emang pahit gitu. Artinya kopi yang merdeka itu kopi tanpa gula gitu ya? Iya. Kopi yang merdeka itu kopi tanpa gula. Nah, kembali nih pengalaman Bang Sandi. Kan sebelumnya Abang bukan langsung buka sendiri kan, tapi malah bareng sama orang lain. Itu gimana ceritanya dulu? Sebetulnya sampai sekarang juga masih sama teman juga. Nah. Tapi sekarang tinggal berdua lah, dan 100% pengelolaannya itu aku. Kalau yang dulu itu kita ada 3 orang, sekarang tinggal berdua untuk mulai usaha kopi ini. Awalnya suka kopi ini karena apa nih? Ikut-ikutan pertama awal itu Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan sama orang, coba minum kopi di beberapa warung kopi yang memang benar-benar jual kopi pada saat itu kan. Nah, di situ baru ngerti, oh ternyata kopi ini punya karakternya masing-masing ya. Rasa kopi ini bisa beda-beda, kayak tadi dibilang Bang Wiro itu kalau minum kopi itu sebenarnya nggak pakai gula. Iya. Kenapa nggak pakai gula? Karena kalau udah pakai gula ini rasanya kayaknya sama aja, nggak ada bedanya. Oh. Nah, sementara kan kalau di pasaran kan ini banyak jenis-jenis kopi. Kita di Sumatera Utara aja banyak jenis kopi. Ada kopi Karo, ada kopi Sidikalang, ada dari Lintong kan, Mandailing. Nah, ini ada banyak jenis-jenis kopinya. Masing-masing punya karakternya masing-masing. Jadi kalau kita minum kopi itu pakai gula, kita nggak tahu ini sebenarnya kopi apa. Oh. Jadi rasa kopi itu iya sama aja. Sama aja ya. Terus kopi ini kan sesuatu yang unik, sama bisa dibilang kayak kita manusia juga, masing-masing beda-beda dan caranya beda-beda. Sama kayak seseorang ketika diperlakukan seseorang itu seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Nah, kopi gitu juga Bang. Makanya kalau kita bikin kopi ini ada temperatur yang harus diperhatikan. Nggak boleh sampai suhunya sampai segini, nggak boleh kurang dari segini suhunya harus dikisaran segini sampai segini, biar mendapatkan karakter kopi yang pas. Nah, terkait karakter kopi nih, kebetulan kan Bang Wiro juga penikmat kopi dan juga seorang pecinta alam gitu ya. Iya. Dari berbagai sumber ataupun informasi yang kita dapat bahwa Bang Wiro adalah seorang pecinta alam, pengabadi momen harimau Sumatera gitu ya, jejak-jejak harimau Sumatera. Nah, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan petualangannya di hutan, Bang Wiro juga termasuk orang yang selalu bawa itu alat-alat kopi, buat kopi ya. Iya. Itu kok bisa sampai bikin alat sendiri atau gimana itu? Itu awalnya dulu karena ada ikut penelitian tentang burung Bang ya, di Aceh. Jadi kebetulan si peneliti ini membawa biji kopi dan alat-alatnya.
dia membuat dengan proses manual brew. Nah, jadi di situ belajar itu sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu. Oke. Ya. Jadi kok rasanya beda gitu. Karena sebelum-sebelumnya saya juga minum kopi itu pakai gula gitu kan. Saya merasakan ada ciri khas kopi yang muncul di situ kalau nggak pakai gula. Nah kemudian saya jadi seperti kecanduan ngopi gitu kan. Jadi saya mulai membeli beberapa alat yang sistemnya dengan manual brew ya. Jadi saya mulai beli dan kebetulan karena saya memang sering hiking lah. Kalau dibilang pencinta alam sebelumnya belum 100% Bang. Oke. Ya, karena memang ribet kalau untuk dibilang pencinta alam. Sebenarnya sering ini aja sih, sering hiking dan menikmati alam itu. Nggak enak rasanya kalau nggak buat kopi gitu Bang. Karena kopi ini di samping tidak buat ngantuk, satu lagi dia membuat badan segar. Nah yang penting dia kopi itu diminum setelah perut kita itu ada isinya. Oh, jadi itu lebih nyaman ya? Iya. Setelah ada isinya. Oke, ini kembali kepada Bang Sandi nih kan. Bang Sandi dulu kalau nggak salah jurusannya bukan jurusan kopi ya waktu kuliah. Tapi apa yang menarik dari sederetan informasi tentang Bang Sandi? Awalnya oke lah kita mengerti bahwa dia pecinta kopi dan pada akhirnya membuka sendiri. Tapi ada enggak pengalaman pahit sehingga berani membuka warung sendiri? Sebenarnya buka warung kopi ini bukan baru sih Bang untukku, karena dari dulu itu memang aku cita-citanya pengen jadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha tapi nggak tahu nih mau jadi pengusaha apa. Karena pengusaha kan butuh modal besar, butuh banyak lah yang harus dipersiapkan untuk jadi pengusaha. Dan untungnya aku ini cukup aktif dulu di OMK, jadi banyak belajar hal-hal di dalam termasuk pertukangan. Sekarang setelah kenal kopi ini ya muncullah hasrat. Gimana ya kalau misalnya aku buka warung kopi sendiri, tapi modal besar nih buka warung kopi sendiri. Dan berawal dari pengalaman-pengalaman di OMK, aku bisa membuka ini tanpa biaya yang terlalu besar. Oke. Kenapa? Karena ya contoh misalnya untuk di meja kursi kita bisa bikin sendiri tanpa harus beli atau sewa tukang. Nah itu salah satu pengalaman di OMK. Jadi memang OMK ini benar-benar positif sebenarnya kan. Terus ya nekat-nekatan juga sih sebenarnya. Nekat-nekatan karena kemarin kan udah sempat kerja. Aku udah sempat kerja, udah lumayan enak lah kerjanya kalau dibilang orang. Makanya sampai sekarang juga ada aja sih Bang yang ngomong bodoh kali gitu kan, mau ninggalin kerjaan untuk buka usaha yang belum pasti gitu kan. Tapi kan ini kan cita-citaku gitu. Memang dari dulu itu aku bermimpi untuk jadi seorang pengusaha. Dan setelah kenal kopi juga aku cerita sama mama, waktu itu aku nanti kerja sebentar aja. Aku cari modal, aku punya modal, aku mau usaha sendiri. Ya walaupun pasti banyak rintangannya Bang ya. Namanya juga cita-cita kan kita harus kejar. Kalau nggak kejar cita-cita sekarang mau kapan lagi? Biarpun ya gitu-gitulah. Nah itu yang menarik kan, artinya pernah mempunyai pendapatan yang stabil kan. Tapi pernah juga memang benar-benar nggak ada pendapatan apa-apa kan, akhirnya dikumpulkan pendapatan itu lalu buat kopi kan gitu. Yang saya mau gali lebih dalam itu, kok bisa tertarik dengan kopi? Ada apa dengan kopi ini? Karena itu selalu menjadi pertanyaan ya. Kok bisa langsung tertarik dengan kopi? Kok yang nggak ditinggalin aja kan? Soalnya abang sendiri juga melihat bahwa ternyata nggak ada yang pasti kan, pasti juga pendapatan dari kopi itu. Kenapa kok bisa tertarik dan melekat di kopi itu? Karena gimana Bang? Ibaratnya simpelnya gini aja lah Bang. Kopi itu unik itu misalnya aku dan Bang Miro ini, kami sama-sama punya biji kopi, jenisnya sama, roastingannya sama, gilingannya juga sama. Terus kami buat kopi masing-masing dengan cara kami masing-masing. Ini hasilnya kan beda Bang. Di situ ya, artinya kecintaan itu sudah sejak awal ya, makanya nggak bisa lagi dilepaskan walaupun jurusan beda ya udah.
tetap juga kopi. Kopi karena memang udah kayak dibilang Bang Wiro tadi tuh Bang. Ini kopi ini membuat kita candu. Candu ini karena kopi ini kalau untuk pribadi ya, kayak ada misteri loh di dalam. Oh gitu ya. Iya, ada misterinya. Karena gini, aku kan buka warung kopi. Jadi di warung kopi ini kami tuh merosting sendiri kopinya. Oh, buat sendiri. Dan aku selalu merosting kopi ini dengan metode yang sama, dengan cara yang sama, dengan waktu yang sama. Dan aku belum pernah mendapatkan hasil yang sama. Gitu ya. Nah, belum pernah aku mendapatkan karena memang manual Bang ya. Iya. Kita belum sanggup kan beli mesin roasting gitu. Iya. Wah, harganya kan cukup mahal juga. Jadi karena manual ini belum pernah bisa mendapatkan hasil yang sama. Padahal suhu kompornya sama, lamanya sama, metodenya sama, caranya sama, tapi hasilnya nggak pernah pas. Jadi kayak misteri gitu Bang. Terus kayaknya kopi ini juga ada pengaruh kayak mana cara kita memperlakukan ini barang. Iya. Nah, waktu kita mau buat ini jadi misalnya kita kayak manual brew tadi lah, misalnya kita mau bikin V60 tubruk atau yang paling simpel tubruk lah Bang. Tubruk itu kan gampang, bubuk biji yang sudah digiling tadi tinggal diseduh pakai air panas. Kita bikinnya sama-sama ini Bang. Kita perlu bikinnya sama-sama, ini hasilnya beda. Walaupun dengan suhu yang sama, caranya sama, cara nuangnya sama, ini pasti beda. Di situ bedanya ya. Nah, Iya, bedanya. saya kembali ke Bang Wiro ini sebagai penikmat kopi kan. Apa sebenarnya kenikmatan yang abang dapatkan dari kopi selain tadi tidak ngantuk lagi masa santai, tapi abang sendiri kan ini bukan 1-2 tahun lagi menikmati kopi kan gitu. Iya. Sudah lama juga ini. Kenapa ini bisa katakanlah bisa jadi candu, tapi akan ada sesuatu hal yang selalu membuat kita nikmati ini, apa itu kira-kira itu kopi itu? Di satu sisi yang lain itu bisa menambah teman Bang. Contohnya waktu ketika saya camping lah gitu kan. Orang-orang selalu tuh kalau misalnya kita lewat di tenda orang, ayo bang sini dulu bang, singgah bang, ngopi bang. Nah itu jadi semacam udah tradisi kita untuk menambah teman gitu, menambah keakraban. Karena kalau ngobrol itu kalau nggak ada kopi itu kayaknya nggak enak gitu. Oh enggak, mantap lah gitu ya. Betul. Nah itu saya menarik juga, kebetulan kan kita udah pernah nih nongkrong di warung kopi kita ya. Di mana itu? Di Jalan Pintu Air 4 nomor 176 AB, lengkap langsung sekalian promosi. Ini nanya. Nah saya mau melihat begini, kita kan semua OMK nih kan kaum muda Katolik ya. Aku jadi sangat setuju tadi dengan kopi ini, sebenarnya salah satu cara kita untuk menambah teman. Dan juga yang kita lihat di warung kopi kita juga, bahwa yang hadir di sana kebanyakan OMK kita ya. Iya. Kesempatan apa? Jadi memang buat warung kopi itu harus dahulu dengan banyak teman atau bukan itu? Sama kayak dibilang Bang Wiro tadi, balik ke situ. Nah. Kopi ini kan bisa menjalin pertemanan juga. Nah, ketika kita bikin kopi ini enak, yang kita belum kenal pasti dia nanya, ini kopi apa? Kok enak sih? Kayak mana sih caranya ini? Nah, otomatis dari situ kan pertemanan ini kan mulai terbangun lagi. Cuman memang ya pastinya kalau kita bicara bisnisnya awal-awal ya pasti kita berharap teman-teman dulu yang datang ke situ. Gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu pasti kita dapat teman lain juga. Selain yang biasanya. Selain yang biasa datang. Kalau sekarang sih boleh dibilang yang datang itu masih seputaran OMK dan yang Katolik. Cuman kan nggak tertutup kemungkinan ke depannya kan pasti ada juga yang datang yang lain yang cari yang tertarik tentang kopi, yang memang suka kopi atau pengen tahu tentang kopi, kan pasti banyak juga yang bisa jadi teman kita. Nah, tadi orang abang dua kan selalu bercerita ada misteri lah di dalam kopi ini. Apa sebenarnya hal yang paling utama dalam pembuatan kopi itu? Apakah harus ada cinta di dalam kopi itu? Nah, di situ nih. Kalau dia. Ini kan yang nggak bisa, yang susah dijelaskan. Nah, iya. Tapi kalau menurut pribadi itu pasti ada. Pasti ada, karena kalau aku pun karena suka kopi gitu, cari-cari apalah film-film tentang kopi kan. Kebetulan ada film Indonesia itu Filosofi Kopi. Dan aku benar-benar ikutin film ini. Jadi di situ ada mulai dari menanam kopi. Jadi di film ini diceritakan biji kopi yang enak itu karena si petaninya ini memperlakukan kopi itu kayak anaknya sendiri. Nah,
Kalau yang di episode pertama ini Bang ditandingkan antara, bukan ditandingkan sih, tapi secara tidak langsung film itu menunjukkan perbandingan antara seorang petani desa yang nggak belajar kopi sebenarnya, nggak belajar tentang kopi, dia hanya menanam dan membuat kopi yang ditanamnya tadi, menyeduh kopi. Sementara yang satu tokoh yang satu lagi, tokoh utamanya ini adalah seorang barista yang profesional yang sudah menimba ilmu sampai ke luar negeri. Di film itu spesifik disampaikan itu dari Itali, yang memang kita tahu Itali ini ya benar-benar ini tentang kopi Bang. Kopi ya. Jadi di sini si barista profesional tadi kalah dengan seorang petani desa. Iya. Kekalahannya di mana itu? Dalam hal meracik kopi, Bang. Dia beli biji kopi dari seluruh Indonesia, mana yang terbaik itu dia beli. Dia racik kopi ini sedemikian rupa sampai dinamakannya kopi ini perfecto karena dia ngerasa kopi ini perfect. Sempurna ya. Sempurna. Tapi kalah dengan seorang petani desa yang hanya menanam. Terus roastingnya juga manual, di situ dibikin roastingnya pakai belanga juga. Belanga, terus gilingnya juga nggak pakai grinder, dia cuma main tumbuk. Tapi hasilnya lebih enak si petani desa daripada si barista profesional. Jadi di film ini disampaikan itu ya benar-benar untuk membuat kopi itu harus ada cinta. Itu ya. Karena di film ini dikisahkan si petani ini tadi itu punya anak. Nama anaknya ini Tiwus. Iya. Dan si Tiwus ini meninggal ya. Dan si bapak ini seorang petani kopi, dia memperlakukan kopinya, perkebunan kopinya tadi itu seperti Tiwus ya, seperti anaknya sendiri. Jadi kopi Tiwus pada Jadi kopi Tiwus di film itu, tapi memang ada kok dijual kopi Tiwus. Nah itu yang paling menarik kan, artinya pada akhirnya kan kita bisa menemukan sesuatu yang indah dari kopi ini. Katakanlah ini hanya bagi sebagian orang ini sekadar minuman, tapi bagi saya bagi kita semua, kenapa saya justru mengulik ini dalam obrolan kopi hangat itu justru karena itu saya lihat kan perjuangan Bang Sandi ini bukan sekedar bikin warung kopi aja, tapi sebenarnya ada hal yang paling menarik di situ bahwa kemampuan untuk ini mendatangkan banyak orang, membuat persahabatan itu sampai sekarang masih terasa nggak orang-orang yang datang juga menjadi orang yang bisa diajak berbicara atau gimana, ngobrol atau gimana. Atau Bang Sandi sendiri setelah bikin kopi langsung ngasih kopi baru pulang gitu atau pergi kemana-mana? Sejauh ini semua yang datang ke tempat sejauh ini Bang ya, yang datang ke tempat kita itu ya memang bisa dibilang ya sudah menjadi teman-teman dekat. Gitu ya. Karena memang nggak ada jarak lagi di antara aku dengan yang datang ke situ, gitu juga sama inang muda yang ikut bikin warung kopi ini juga, itu nggak ada jarak dengan yang hadir ke tempat itu. Berarti di situ bisa kita bilang ya memang benar-benar persahabatan terjalin di tempat itu. Persahabatan terjalin. Ya karena memang nggak ada batas gitu. Walaupun kadang ya agak jengkel gitu, pasti ada agak jengkel ketika terlalu masuk ke dalam privasi kita yang harusnya enggak. Tapi kawan-kawan pasti menganggapnya karena persahabatan kami kuat terjalin di situ, sehingga yang kadang yang namanya udah bersahabat ini juga Bang ya privasi kadang kita pinggirkan gitu Bang. Jadi ya kalau di sana ya kalau mampir main-main ke sana itu pastilah kita jaga persahabatan kita. Ya, ini Bang Wiro nih kan seorang petualang, katakanlah dalam banyak hal, dalam banyak perjalanan juga kopi selalu menemani ya, setia ya dalam tas kecil itu ya. Nah, itu apakah ada satu pengalaman yang menarik ataupun yang buat Bang Wiro itu merasa aduh ini gitu, dia langsung wow gitu ketika menyeduh kopi dalam satu momen gitu, atau kapan itu? Itu kalau nggak salah sekitar bulan Oktober tahun lalu Pak. Itu ada project untuk ibaratnya untuk mencari apa ya, kalau bahasa ininya sih okupansi namanya. Okupansi itu dia penelitian tentang harimau, dari mulai jejaknya, terus mulai dari fesesnya, sampai ke makanannya, sampai ke habitatnya. Itu kami menemukan satu buah pemandangan yang kami lihat di peta itu seperti kuali Bang, kayak belanga, kayak belanga bulat itu. Itu waktu itu saya tuh ditinggal di belakang, karena memang jalan ke atasnya itu memang harus tidak boleh pakai barang. Nah saya memutuskan untuk menyiapkan makanan sekaligus nyeduh kopi gitu kan. Nah pada saat saya dipanggil gitu kan melalui HT,
saya bawa kopinya sama makanannya. Saya lihat di situ, wah ini seperti kayak benar-benar di Taman Eden gitu. Bukan Taman Eden yang di ini bang ya, tapi yang benar-benar Taman Eden yang seperti yang ada diceritakan gitu. Iya, yang seperti yang kita dengar di cerita-cerita itu kan. Jadi pada saat menyeduh kopi itu sampai kami terdiam gitu bang. Terdiam kalau nggak salah kurang lebih 1 menit. Hanya nyeruput kopi sambil memandangi pemandangan itu. Dengan ada air terjun dari beberapa sisi. Ya, di situ kami termenung 1 menit sambil minum kopi gini kan. Tiba-tiba waktu habis gelasnya itu kan, ya udah habis kopinya. Nah itu baru kami sadar. Nah ini kan menarik sekali ya cerita abang ini. Artinya ada momen-momen tertentu. Kebetulan kan ada juga program kerja kita ngopi ya pada waktu itu ya. Ngopi ya, orang abang juga pasti ikut ya, ngopi, ngobrol pintar Iman itu ya. Iya. Pintar Iman Katolik. Apa dulu filosofinya ataupun dasarnya kok bisa, apakah ada hubungannya dengan kopi pada waktu itu? Kan orang abang juga sendiri yang buka itu. Sebenarnya awalnya Ngopi Klik ini bang, kebetulan kan kemarin aku salah satu volunteernya lah yang membantu acara Ngopi Klik ini. Sebenarnya ini awalnya dari IED Manado yang 2016 ya kalau nggak salah. Nah mereka itu di sana membuat satu program kerjanya itu ngopi, ngobrol pintar iman di Manado pada waktu itu. Nah pada waktu itu yang dikonsepkan sama panitia di sana adalah OMK dari berbagai keuskupan ini kumpul satu tempat dan mereka ngobrol tentang seputar iman Katolik, katekesi lebih tepatnya. Nah jadi ketika selesai IED ini tadi sebenarnya aku diajak juga kemarin diajak ke dalam, diajak gimana kalau kita bisa, itu waktu itu udah ada berjalan Ngopi Klik waktu itu. Jadi sebenarnya konsepnya itu membuat katekesi dengan konsepnya anak muda. Itu jadi banyak orang memikirnya kan kalau katekesi itu kan membosankan. Ya apalagi di kalangan anak muda kalau kita ngomongin iman ya pasti bosan gitu. Lebih suka ya yang fun namanya OM kan lebih suka yang fun. Jadi waktu itu kita buat konsepnya Ngopi Klik ini adalah dengan konsep yang fun tapi kita tetap menyampaikan sebuah katekesi di dalam. Banyak berbagai konsep lah dibuat, ada yang musik tentang budaya gitu, macam-macam kita buat di acara ini, di acara Ngopi Klik ini. Jadi memang intinya lebih pada mempersatukan ya. Iya. Seperti pemahaman orang abang berdua tadi, mempersatukan gimana caranya untuk mengumpulkan banyak orang lalu bercerita ya. Jadi kalau sampai misalnya di tempat kita ini, kan itu kan bukan sekedar ngopi gitu kan, ada ngobrol-ngobrol di situ kan. Apakah juga mungkin tempatnya juga mempengaruhi bagaimana nih banyak kopi? Kalau tempat dari desainnya sih saya rasa itu nomor ketiga bang. Nomor ketiga. Iya, nomor ketiga karena di situ memang konsep yang memang utama. Tapi kalau dari segi tempat untuk kita melakukan obrolan, misalnya seminggu sekali tempat kopi itu kayak misalnya di kopi kita mengadakan seperti diskusi, diskusi dan ngopi gitu kan. Itu bisa kita setting. Tempat itu bisa kita setting. Jadi memang kalau tempat itu saya rasa nomor 3. Yang paling penting adalah dari keramah tamahannya tadi, dari si ownernya tadi. Kemudian dari penyajian kopinya bagaimana, harus beda dengan yang lain. Itu sih. Bagaimana menurut Bang Sandi? Kalau tempat, kalau aku sih kurang setuju bang kalau bisa boleh dibilang tempat itu dibilang mempengaruhi. Ada sih faktornya itu, tapi kalau Bang Wiro dari nomor ketiga, aku nomor kesekian-sekian. Yang paling penting dari kopi itu yang pertama itu adalah rasa kopinya dan suasananya. Suasana artinya suasananya bukan di luar dari keramah tamahan orang, tapi suasana untuk ngopinya. Biasanya orang suka ngopi itu, dan aku juga pribadi suka ngopi itu ketika ini hening. Ini situasinya hening dan mendukung kita untuk menikmati kopi. Kadang kalau terlalu berisik kita rasa kopinya jadi beda dia. Iya, awalnya misalnya kita ini baru mau seruput kopi nih, tiba-tiba ada yang geber-geber kenal, suara alam ya. Suara emosi dari kopinya jadi nggak enak, serius. Makanya tadi kan kayak Bang Wiro tadi bilang ketika di gunung itu bang ya. Ketika di gunung ada angin sepoi-sepoi kan, kita minum kopi itu pasti ditambah lagi dengan yang lain ya. Kalau aku sih bilangnya dari Bang Wiro tadi itu bukan karena tempatnya memang di gunung, enggak, tapi karena suasana gunung itu tadi memang mendukung untuk kita menikmati kopi itu bang. Makanya kalau
dibilang kopi tempat ngopi itu harus bagus enggak. Di Medan ini tempat kami dulu sering ngopi itu nggak ada bagus-bagus sih bang, banyak nyamuk. Oh iya ya. Tapi Gini-gini semua. iya, Ya? tapi rame bang, itu rame karena memang suasananya mendukung untuk ngopi, tempatnya hening, Ya. nggak berisik gitu ya, orang bisa menikmati kopinya. Nah, ini kan kita sudah bicara nih bagaimana keheningan, bagaimana kopi itu menghangatkan juga apa. Kalau kita nih bicara tentang gereja kita, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kopi ini gitu? Kalau Bang Sandi sendiri, apa muka-muka begini harapannya begitu? Kalau dari ini kayak mana maksudnya? Artinya kan gini kan, Kurang- kan artinya kan kita ngopi nih, Ya. kopi itu kan kita rasakan sesuatu yang nikmat, indahnya dinikmati pada keheningan dan juga bisa mendatangkan banyak orang. Kalau sekarang ini gereja kita misalnya gitu kan, gereja kita, bagaimana nilai kopi ini bisa kita bisa dapatkan di gereja gitu? Ya, sebenarnya sih sederhana bang kalau menurutku. Kopi dengan umat gereja memang nggak bisa disamakan. Iya, iya. Tapi kalau di Suasananya. kita cocokologi. Cocokologi ya. Kita cocokologi. Cocokan. Jenis-jenis kopi ini banyak bang. Iya, iya. Kayak tadi di Sumatera Utara aja udah banyak. Belum kita ke Aceh dan belum juga seluruh Indonesia. Artinya beragam-ragam. Beragam-ragam dengan cita rasa yang beda-beda. Faktor ketinggian berpengaruh, jenis kopinya berpengaruh. Pasti banyak ya sama juga kayak kita di gereja. Di gereja ini tipikal orang-orang, tipikal umat kita di gereja ini nggak ada yang sama. Pasti kita ini beda-beda semuanya. Tapi kenapa sih kita bisa satu di dalam iman ini tadi? Artinya karena ada cinta kita yang lebih sama Tuhan, maka kita bisa berkumpul di tempat itu dengan orang yang berbeda-beda. Oh iya. Tapi maunya ya dengan yang kulihat sekarang banyak juga kok yang di gereja ini kayak apa ya? Bukan kayak kopi deh, tapi yang bisa memperkeruh kopi ini loh, yang harusnya kopinya enak jadi keruh gitu kan. Jadi gak enak ya? Kopinya terlalu ramah di roasting jadi gosong. Jadi gosong ya. Karena memang ada tipikal orang yang menjadikan dirinya jadi parameter gitu bang. Susah ya, susah. Dia Kalau menjadi tolok ukur ya. ada yang di dalam gereja ini pun ada yang merasa dia Tuhan gitu bang. Iya. Yang artinya yang disampaikan ini benar dan dilihat hanya dari sudut pandangnya bang. Dan kadang ini yang membuat apalagi orang muda ini jadi cenderung ngapain aktif di gereja, tau gitu juga kok. Ya maksudnya gini, di gereja ini kita banyak tipikal orang, banyak jenis-jenis orang, dan kita nggak bisa memaksa seseorang itu untuk menjadi seperti kita bang. Iya. Karena kan ya kita harus menghargai, harus menghormati gitu bang. Kadang yang merasa dia ini aku udah lebih tua, udah lebih berpengalaman, mengabaikan yang udah muda. Itu padahal presiden aja sekarang staf susnya kan udah muda. Milenial ya. Milenial. Ya artinya kan sekarang orang-orang muda ini kan harus diperhitungkan juga banyak kayak sekarang karena dia merasa sudah senior. Terus ngapain didengarkan orang muda itu nggak ada gunanya gitu kan, yang nggak bisa ini juga. Ya, itu yang saya justru tertarik tadi ya, bahwa ternyata penikmat kopi itu bukan seperti itu. Atau bagaimana menurut Bang Abang? Penikmat kopi itu yang gimana sih? Gitu ya. Menurut Abang lah dulu. Seorang penikmat kopi itu harus gini gitu. Barunya begini gitu. Penikmat kopi sebenarnya itu tidak bisa dibilang menjadi tolak ukur bang ya, bahwa misalnya kalau kita datang si A misalnya, dia datang ke kopi kita misalnya, dia ini si A ini betul-betul penikmat kopi misalnya dari udah 20 tahun, jadi dia udah tahu gitu kan. Nah waktu dia datang ke tempat Bang Sandi ini, dia mencicipi rasa kopi ini tidak enak. Nah tapi di mata orang lain ini kopi Bang Sandi ini enak. Gitu. Nah jadi penikmat kopi itu dimana memang dia menikmati pada saat dia mengopi itu dan pada saat dia apa yang dia lakukan. Gitu. Misalnya dia mengobrol ataupun dia lagi mengerjakan sesuatu. Jadi kalau menurut saya penikmat kopi itu nggak hanya dari soal rasa gitu. Karena kayak ada iklan tuh lidah nggak bisa bohong gitu kan. Nah, karena rasa itu masing-masing berbeda gitu. Kalau misalnya sama semua pasti banyak warung kopi yang tutup gitu bang. Iya. Nah, itu dia. Artinya kan penikmat kopi itu adalah orang-orang yang benar-benar terbuka ya dengan pandangan orang lain juga ya kan. Jadi ini terkait dengan OMK kita gitu kan. Kita kan kebetulan nih sama-sama OMK nih kan. Apakah memang mental OMK kita sekarang ini adalah mental yang suka mengapresiasi, yang suka terbuka, yang suka memberi
memberikan semangat bagi orang lain. Menurut abang gimana itu? Zaman inilah. Gitu. Kalau zaman ini saya lihat mereka ingin bereksplorasi, cuman mungkin ada satu faktor, ya kita katakanlah yang saya pantau selama ini memang ada faktor di mana orang tua juga membatasi, dalam artian ya boleh memang pendidikan itu memang nomor satu, cuman apa sih salahnya satu hari di hari Minggu itu fokus kepada kegiatan orang muda, khususnya untuk kegiatan gereja gitu. Karena memang hari Minggu pun memang mereka kadang ada yang disuruh orang tuanya itu kerjakan PR gini. Padahal baru pulang gereja gitu, Mbak. Ya, kerjakan PR itu kan paling tidak bisa sampai sore. Kita pun kalau berkegiatan di UMK pun paling lama pun ya jam-jam 6, jam 5 sore juga udah pulang kan gitu, Bang. Nah, itu faktor itu yang memang agak sedikit kurang mendukung gitu. Kalau Bang Sandi sendiri gimana dulu? Kalau sekarang sih Bang 50-50 ya. Memang OMK mengapresiasi itu banyak juga. Tapi banyak juga yang enggak, yang virus iri dengkinya ini besar gitu. Sebenarnya dia suka, dia tertarik dengan karya, misalnya aku punya kawan nih si Armando si Halgo. Oh, itu yang dia musisi juga itu. Musisi itu kebetulan kan dia konten kreator juga nih, Bang. Yang Dan dia dari OMK juga, dan dia. Oh, dia itu ya. Iya, ini. Karena dia kameramennya kita puji-puji dulu ya. Enggak, Mbak, ini serius kan. Misalnya dia ini kan sudah punya banyak karya. Iya. Tapi ada aja orang yang mencari kelemahannya. Iya. Ada aja yang nggak suka, misalnya kalau nggak suka dia simpan dalam hati nggak apa-apa, Bang. Ini justru menjelekkan ke yang lain-lain gitu, Bang. Dia nyampaikan, nah ini gini. Sekarang si Armando buat karyanya tentang musik, yang dikritik masalah pribadinya, ya kan nggak nyambung, Bang. Yang kita apresiasi kan harusnya karyanya, bukan pribadinya dia seperti apa. Ingat, kecuali dia tadi menjatuhkan orang lain untuk cari panggung gitu. Nah sekarang kan banyak juga gitu, Bang. Untuk cari panggung, sikut kiri, sikut kanan, nggak peduli siapa, mau kawan, mau lawan, sikut semuanya, penting aku dapat panggung. Banyak. Kalau ini si Armando ini memang tapi kalau pribadi harus rasanya wajib ya kita orang muda, apalagi kita wajib mengapresiasi, karena untuk sekarang orang yang seperti dia ini bukan karena dia kameramennya maka dipuji, tapi untuk orang muda yang benar-benar terobsesi mengembangkan budaya, ya udah jarang kok kita dapatkan. Apalagi dia mau totalitas berkarya di gereja yang nggak dapat apa-apa sebenarnya, Bang. Dia berkarya di gereja nggak dapat apa-apa, keluar duit, tapi mau aja. Yang kayak gini kan seharusnya kalau kita nggak sanggup dia bayar, dia pakai duit, setidaknya kita bayar dengan apresiasi. Nah, itu yang menarik. Justru itu yang aku suka ya. Aku suka karena apa? Pada akhirnya kita menemukan bahwa cita rasa kopi itulah cita rasa orang yang suka mengapresiasi gitu ya. Jadi cita rasa kopi itu juga cita rasa orang yang suka terbuka. Cita rasa kopi itu juga cita rasa orang yang saling bersahabat tadi. Jadi kan dari tadi kita bicara tentang pengalaman abang nih, mulai dari awal sampai sampai sekarang ya, bukan akhir, sampai sekarang, bahwa walaupun tidak ada jurusan kopi di fakultas, tapi kenapa memilih menjadi pengusaha kopi? Kan ini sebuah tanda tanya loh. Justru saya dengan pengalaman pahit, kadang udah gabung sama yang sama, dicampakkan dalam tanda petik ya, nggak dipakai gitu kan. Bikin lagi yang kedua, gitu juga, akhirnya bikin usaha sendiri. Dan ini yang mau kita gali dengan kopi ini kan ternyata abang sendiri juga suka kopi. Dan bagi Bang Wiro, benar ya seperti yang dikatakan dia bahwa apresiasi itu penting. Ya, betul. Apresiasi itu penting ya, karena memang di UMK ini kita nggak bisa sendiri-sendiri, Bang. Iya. Nah, kita itu harus kerjasama gitu dalam satu kegiatan, walaupun itu dia kegiatan waktu Paskah ataupun waktu Natal. Contohnya kita UMK terkadang ditugaskan untuk membuat dekorasi Natal gitu. Kita nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Ya walaupun memang kita juga yang mengerjakan, ya kita harus bisa mengapresiasi hasil karya kita itu juga gitu. Oke. Nah, ini kembali ke Bang Sandi lah dulu ya. Apa pesan abang ya dari perjalanan dulu ya, dari perjalanan pahit getirnya sudah abang nikmati, tidak punya uang, pernah punya uang gitu.
pernah juga seperti merasa berlimpah uang pada waktu itu kan. Apa kira-kira pesan ini bagi kaum muda sehingga berani memutuskan aku ingin pengusaha kopi supaya orang muda juga semangat nih? Kalau dari awalnya Bang, kita kan udah buka usaha kopi ini, memang aku belum pernah bermasalah dengan teman. Walaupun kita sekarang nggak join lagi itu nggak pernah bermasalah atau tetap berhubungan baik. Dan memang kita juga berhenti kerjasama itu bukan karena ada percecokan atau perselisihan, nggak, tapi karena memang sudah memilih jalannya masing-masing. Nah, maksud disampaikan di situ adalah kita harus berani mengejar cita-cita itu tanpa gimana Bang? Kadang ada orang setelah dia keluar atau pisah dia memburuk-burukkan yang sebelumnya. Kan banyak yang gitu Bang. Tapi maksudnya ya kita harus tetap jaga persahabatan walaupun kita udah nggak sejalan, ya kita harus tetap berteman, tetap bersahabat. Itu. Jadi intinya harus berani mengambil, kalau aku pribadi harus berani mengambil risiko, tetap berjuang, jangan menyerah dan jangan pernah benci sama orang. Nah, gitu ya. Itulah nilai-nilai kopi itu ya. Karena kopi ini ya misalnya kopi Aceh dengan yang terkenal itu kan kopi Gayo. Kopi Gayo yang paling terkenal. Kopi Gayo dengan kopi Karo. Kopi Karo ini masih pendatang baru, belum terkenal kan. Ya masing-masing punya karakternya sendiri. Dan kita nggak bisa memburukkan salah satu. Iya. Karena memang ya karakternya beda, rasanya beda, dan dia punya ciri khasnya masing-masing. Jadi nggak bisa aku burukkan. Aku minum kopi Gayo, kopi Gayo nggak enak, kopi Karo lebih enak. Atau aku minum kopi Karo, kopi Gayo nggak enak. Nggak bisa, karena dia memang punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau kita beranggapan orang lain itu buruk, ya kita nggak boleh gitu juga, karena dia pasti punya ciri khasnya sendiri. Ya memang sifatku kayak gini, sifat dia kayak gitu. Kami memang nggak bisa jumpa gitu. Kalau jumpa pasti berantem. Tapi kan setidaknya aku harus menghargai dan menghormati dia yang punya sifatnya seperti itu, dan dia juga harus demikian menghormati aku yang punya sifatku yang seperti ini. Ya sama kayak kopi tadi Bang. Intinya kalau kita jumpa di gelas sama-sama kopi, orang yang menyeruput kopi ini tadi pun merasa senang dengan karakternya kopi ini masing-masing. Karena masing-masing walaupun dia sifatnya tadi seperti itu dan aku seperti ini, kami masing-masing pasti punya teman-teman yang mencintai kami gitu. Oh, itu yang menarik ya. Dari Bang Wiro gimana kalau ini pesan kopinya, pesan kopi ini? Kopi. Pesan kopi itu apa? Kalau pesan kopinya sih apapun bijinya gitu kan, apapun karakternya gitu kan. Yang penting kita harus melihat prosesnya itu, karena proses itu penting Bang. Karena kalau hanya melihat hasilnya, kita tidak melihat prosesnya, itu sama aja kita tidak menghargai bagaimana orang-orang yang ada di balik pembuat kopi ini. Jadi kita harus memang saling menghargai satu sama lain. Kita harus mengapresiasi apa yang karya orang yang sudah dibuat gitu kan. Dan memang kita harus mencintai proses itu Bang, karena memang ada, kalau kata mentor saya, proses itu penting katanya. Oke, Sobat Kopi Hangat, kita sudah selesai berbincang dengan dua teman kita, Bang Sandi Milala dengan juga Bang Wiro. Dia sebagai pengusaha kopi sekarang buka warung kopi kita ya di jalan mana tadi? Jalan Pintu Air 4 nomor 176 AB datangnya. Ini promosi nih. Oke, dan Bang Wiro juga seorang katakanlah pelestari alam. Mereka tergabung dalam grup Oksigen ya. Iya, betul. Grup Oksigen beberapa kali juga sudah melakukan banyak hal lah di alam ini. Nah, teman-teman Kopi Hangat, jangan pernah lupa bahwa ternyata kopi itu mengajarkan kita bagaimana mencintai proses dan juga mengapresiasi. Jangan lupa bahwa kehidupan kita ini semua itu dia harus dilalui dengan banyak proses. Jangan pernah lupakan momen-momen indah kita ini.